Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi sallallahu qarabin khusanillah mu'allif hadzal kitab Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki sallallahu alaihi wasallam husan la ba'ana umatina wa jatina wa sunna syambai husanillah ma'hatina asqiya malang talamidhim wa asatidhim ali baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah inna syaratin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 92. Bab fitolaki, bab tentang cerai. Wa nasihati utawi nasihatku lil azwaji maring para pasangan suami istri. Ini nasihatnya Said Maliki untuk kita. Ayas tahidu tayento bersungguh-sungguh fi husnil israti dalam membangun rumah tangga yang baik. Nasihatnya Said Maliki, marilah kita yang sudah menikah masing-masing punya komitmen untuk tetap bersatu. Jangan pernah berpikir untuk cerai. Itu nasihat pertama. Jadi marilah kita berusaha untuk husnil isra, membangun sama-sama punya komitmen untuk membangun keluarga yang baik. Itu sejak awal harus muncul. Karena kalau suami istri sudah tidak punya komitmen untuk bersama, maka ada goncangan sedikit mereka lepas. Mudah untuk cerai. Nah, tapi kalau kita berusaha, istri dan suami sama-sama punya komitmen untuk bersatu dan membangun rumah tangga yang baik, maka seberapapun goncangan, insya Allah akan tetap bersama. Nah, sikap komitmen itu yang harus dijaga. Yastahidu fi husni. Jadi bagaimana kita membangun rumah tangga kita itu menjadi dermaga, apa bahasanya anak-anak pelabuhan. Bahasanya kan romantis biasanya yang nom-nom. Marilah kita, Kanjeng Nabi mengatakan baiti janati itu bukan tanpa usaha. Maksudnya kalau kita ingin rumah kita itu sebagai surga kita, maka kita suami istri harus punya komitmen untuk menjadikan rumah kita itu sebagai sesuatu yang indah. Indah dan menyenangkan bukan fisik ya. Karena itu persoalan hati, soal penerimaan hati tentang keterbukaan terhadap persoalan rumah tangga. Tidak mesti rumahnya bagus itu membuat hati kita tenang toh. Tidak mesti juga kalau rumahnya sederhana membuat hati enggak bahagia, enggak juga. Karena bahagia dan tidak itu soal hati, bukan soal fisik. Walaupun fisik itu penting, harta itu penting. Jangan, yang penting cinta, enggak juga. Karena cinta enggak akan kenyang. Itu kan? Loh, cinta aja kan enggak akan kenyang. Untuk beli McD itu butuh uang. Ya kan? Tuku Indomie aja butuh uang. Apalagi makan. Kan kita tetapi bahwa harta itu penting ya untuk mendukung keindahan rumah, tetapi harta bukanlah satu-satunya. Ingat lagune Roma, lagune Roma mana? Ada toh, ganteng itu penting, berdasi itu penting, alis yang biasanya jelantir, alis yang ditoto rapi itu penting, artinya cantik itu penting. Sehingga kalau Anda jadi istri, berpenampilan cantik itu penting. Tetapi akhlak, kepribadian jauh lebih penting. Siapa nggak pengen suami ganteng dan istri cantik? Paling nggak lah digawa ning mall itu iso seneng lah. Jangan malu-maluin digawa reuni. Karena nggak pede suaminya nggak ganteng, reuni itu kongkon mulai jogo ning parkiran. Sawangane. Enggak, jadi fisik ganteng itu penting, cantik itu penting, sehingga Anda harus saya sering nyampaikan, santri itu harus tampak cantik dan modis itu penting. Tapi akhlak jauh lebih penting. Nah, di dalam bangun rumah tangga, kaya itu penting, rumah baik penting, tetapi yang lebih penting adalah niat komitmen kita untuk membangun rumah tangga. Kemarin masih ingat nasihatnya Kanjeng Nabi,
salah satu indikator bahagia adalah rumahnya baik, kendaraannya baik, dekat dengan tempat kerja. Kan lumayan toh. Kalau kampus dekat, punya mobil baik, rumahnya baik, gak seneng sapa. Nah, daripada rumahnya adoh, mobilnya sepuh, mobilnya lebih tua dari orangnya. Kan relongso banget toh. Masa urip pisan aja mobilnya lebih senior. Carilah, kalian saya godani kan, lah iso carilah mobil yang umurnya lebih muda dari kita. Karena lah umurnya mobil lebih tua dari kita itu suul adab. Karena numpai yang lebih sepuh. Masa duwe sepeda motor sitok kok sepuh banget. Gak ngesakne numpai yang lebih sepuh. Itu tapi lebih dari itu komitmen, karena itu satu nasihatnya Said Maliki, ayastahidu fi husni isara. Marilah kita sama-sama punya komitmen untuk bangun rumah tangga yang baik. Satu. Yang kedua, wayahdaru lan menjauhi al-wuku'a yang terjadinya fi waradil tolaki dalam kasus perceraian. Semua kita, yang kedua, baik suami dan istri, itu harus sama-sama berusaha menjauhi dari apa yang disebut dengan cerai. Karena itu kan yang sering saya sampaikan kan gini, ibadah paling lama kalau kita sholat tarawih paling 1 jam, itu kemeng toh. Sholat 1 rakaat paling ya hanya 10 menit. Tapi kita nikah itu mulai kita akad nikah sampai mati, sehingga nikah itu ibadah yang paling lama. Karena itulah maka kita suami istri harus sama-sama punya komitmen untuk tidak batal di tengah jalan. Sehingga kita harus sama-sama tetap menjadi suami istri sampai mati. Itu harus komitmen sejak awal. Kalau tidak sedikit contoh yang kemudian enak masalah dikit langsung buyar. Kenapa mereka buyar? Karena sesungguhnya sejak awal komitmen untuk membangun kebersamaan itu sudah nggak ada. Sehingga persoalan itu hanya jadi alasan aja untuk pisah. Kan gitu aja. Sebetulnya mereka sudah niatnya udah nggak bersatu. Kemudian mendapatkan momen apa? Karena kerjanya adoh, kemudian pisah. Itu kan padahal sebetulnya kan kalau kita sama-sama punya komitmen, maka jauh itu tidak menjadi persoalan. Toh ketika pacaran, adoh ya iso jalan. Gak iso ketemu yo WA gak iso video call. Iso ae to cara kalau komitmen ada kan semua cara bisa dilakukan. Tapi kalau komitmen sudah nggak ada, maka ada cara yang agak menghalangi dikit udah pilih pisah. Nah, nasihat yang kedua adalah marilah kita sama-sama suami istri menjaga diri dari apapun yang kemudian bisa menyebabkan talak. Itu kedua. Karena kemarin sudah disampaikan bahayanya talak, dampaknya talak, yang semua itu terkait tidak hanya saya dan dia, bukan hanya suami dan istri, tapi lebih-lebih adalah anak-anak generasi berikutnya toh, yang kemudian keleleran. Nggak jelas ikut sopo, ikut bu'e, atau ayahe, lah ikut ayahe, ternyata ayahe kemudian nikah lagi, kemudian punya ibu tiri, ada cerita ibu tiri yang hanya suka kepada ayahku saja. Lagune Ida Laila. Ada toh lagu zaman biyen. Ibu tiri itu enggak tahu stereotip ibu tiri yang dianggap jahat. Padahal sekarang kan banyak ibu tiri yang baik. Ibu tirinya jahat banget karena dia hanya senang pada ayahnya tapi tidak senang pada anaknya. Itu kan nelongso banget. Itu kedua. Yang ketiga, untuk suami, wa yatajawazu lan tetap berjalan ngelewati kasirin dari sebagian besar mimma saking barang yafrutu yang sembrono minazaujati saking istri lidok fihina krono lemah pemikirane istri. Khusus untuk laki-laki, maka jangan pernah untuk sampai masukkan ke hati dari perilaku kekurangan istrinya.
Jadi kalau istri kemudian melakukan kesalahan, maka jangan kemudian dimasukkan dalam hati. Karena itu kemarin sarannya kan, jadi laki-laki, jadi suami harus sabar. Jadi yang sabar itu harus suami, bukan istri. Selama ini kan kesannya, sabar mbak, bojone kereng. Apa itu lagunya? Suami, enak toh? Suami saya, apa? Oh, enggak kayak lagunya. Kayak harus sabar loh. Kok sing sabar, kok istrinya? Kok suaminya yang keras, suaminya yang galak? Suamiku galak ya judulnya. Anak lagu suamiku galak. Enak toh? Anak lagu suamiku galak. Karena itulah kemudian istrinya disuruh sabar. Ternyata kalau di sini malah dibalik. Justru yang harus sabar itu suami. Kenapa? Karena kita kan sering katakan perempuan itu nalarnya 1, emosinya 9. Artinya lebih kuat emosinya. Kalau kita kemudian menyadari bahwa perempuan itu nalarnya itu kalah dengan emosinya, sehingga kemudian kalau istrinya galak, yuk laki-laki yang katanya nalarnya 9, itu yang harus sabar toh. Oh anjane. Ya sama dengan kita lah. Kita dewasa kemudian adik Aski yang kecil ngamuk gitu. Oh iya pancen anak kecil, kan kita nggak perlu ikut ngamuk koyo adik Aski ngamuk. Itu podo cilike. Gitulah. Kita juga gitu laki-laki, Anda yang di rumah yang jadi suami. Kalau istrinya ngamuan, ya biarin lah. Ancene pancen wong wedok ngamuan. Ya biar, nggak usah dimakan hati yang kemudian itu menjadi alasan untuk cerai. Itu loh. Jadi yang harus sabar suaminya. Nah, karena itu carilah suami yang sabar. Mas, sampean sabar ah? Oh iya sabar ah. Baru bisa dipilih. Mas, sampean sabar? Enggak jadi. Tapi kita gak ngono lah ditakoni. Sampean sabar? Oh iya sabar. Pasti takoni. Begitu nikah galaknya setengah mati. Kan gitu toh. Yang di sini yang khusus untuk laki-laki, untuk suami di nasihatnya Said Maliki, maka kita harus berbesar hati, berlapang dada kalau ada perilaku istri kita yang kurang baik, yang yafrutu itu sembrono, yang mungkin kurang pas karena lidu fihina, karena kita menganggap mereka begitu karena emosinya yang lebih dominan. Nah, sehingga dimaklumi aja lah, gitu aja. Sehingga khusus untuk suami tidak boleh mengambil hati atas perilaku yang kecuali yang perilaku yang jelas salah. Misalnya selingkuh yang jelas bukan kok selingkuh sabar mas pancen penggaweane selingkuh ya kan ya enggak ya bukan begitu, tetapi hal-hal yang itu terkait dengan sesuatu yang masih bisa ditoleransi ini wa adamu dhabtin lan tidak adanya ikut angfusihina wa adami dhabti angfusina lan tidak adanya ikut maring perasaan perempuan, artinya tidak mengambil hati. Ya sudah enggak apa-apa wong dia marah ya karepe lah, nanti lah mosok marah sampai sedina. Nanti lah yo mulai luwe mari dhewe to. Kan gitu. Kayak dulu kalau kita masih kecil, kalau kita ngambek gak mau makan. Nah, kita kecilan dulu ngambek gak mau makan. Ternyata jawaban ibu itu gampang. Oh ya beneran gak mangan, ibu gak masak. Wah tambah jengkel gitu. Maunya kita tuh ngambek, ngerajuk, tambah enak aja jawabannya. Akhirnya kelinding mangan dewe. Kan gitu. Artinya khusus untuk suami. Jangan pernah mengambil hati kalau istrinya marah. Karena kayaknya dengan nasihat ini, para suami harus lebih banyak sabar. Anda yang di rumah yang jadi suami harus sabar. Tapi bukan berarti yang jadi istri kemudian, wah kesempatan ini boleh ngamuk-ngamuk. Enggak juga lah. Kita katanya sayang suami. Mosok sayang pada suami kok ngamukan pada suami. Kan kita saling inilah. Kalau kemudian istri mungkin di luar kendali emosinya kemudian marah, suami hendaknya bersabar hati, berlapang hati, tidak ngikut marah ngimbangi istrinya. Sehingga dengan demikian kan suami istri itu mudah, sehingga nggak akan muncul ini toh cekcokan. Bagaimana cekcok wong suami istrinya marah, suaminya diem aja terus ditakoni, wis mari ya marah ya. Wis ya sudah. Kan wis marah tak rungokne. Coba kira-kira layak Anda mau marah, suaminya bilang,
Wis sampean ngomong apa tadi? Sampean maro sak karepmu tak rungokne aku tak meneng ngene kene. Kan udah selesai toh. Kan paling yo marah sak jam, kesel yo meneng. Nah, hari ngono mangan selesai. Kan udah selesai toh. Artinya satu, ada pesan tiga, pesannya Said Maliki. Satu, berusaha untuk sama-sama berusaha untuk membangun rumah tangga yang baik. Yang kedua, harus punya komitmen untuk tidak jatuh pada perceraian. Yang ketiga, khusus untuk suami, agar punya hati yang lapang, tidak mengimbangi, tidak memasukkan dalam hati kalau istrinya yafrutu, kalau istrinya jatuh pada emosi yang kemudian misalnya marah dan seterusnya. Oke, itu nasihatnya Said Maliki. Kayaknya penting untuk kita nasihat itu. Waqat qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istausu gawe pesen sapa sira wasiato sira binisai kalan perempuan khairan ing baik. Marilah kita saling menasihati. Kalau di sini suami menasihati istri, begitu juga istri menasihati, ngasih masukan ke suami. Sama-sama ngasih masukan khairan, yang kebaikan. Masih ingat kita ngaji wal asri innal insana lafi khusrin, bahwa pada waktunya semua orang akan rugi, menyesal, khusrin, kecuali 4 orang. Salah satunya adalah watawasau bil haqqi, yaitu orang yang bisa saling menasihati dan mengingatkan. Suami kalau melihat istrinya keliru ya diomongi dengan baik-baik. Kalau suaminya keliru, istri mengingatkan suaminya dengan cara yang baik. Saling mengingatkan itulah yang kemudian akan membuat orang tidak akan nyesel. Kalau kita tidak bisa saling mengingatkan, maka insya Allah akan lafi husrid. Kita akan nyesel pada akhirnya. Kan kemudian akan muncul cerai dan seterusnya toh di dalam rumah tangga. Akhirnya penyesalan yang muncul. Nas'alu mohon sapa kita Allah ing Allah salaha ahwalina ing baiknya perilaku kita bimanihi wa karomihi sebab anugerah Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan penting, 3 pesan pentingnya Said Maliki. Kita lanjutkan. Wa min adabil islami, lan iku termasuk etika Islam fitolaki ing dalam talak an-nahyu utawi nahyu ngelarang anitolaki saking tolak al-bid'i, tolak bid'ah. Salah satu etika di dalam perceraian adalah dilarang melakukan tolak bid'ah. Tolak bid'ah itu nanti dijelaskan di bawah. Fidzalika minador wa fidzalika lan iku ing dalam tolak bid'i min dororil waqi'i saking bahaya yang jatuh ala rajuli ngatasi laki-laki wal mar'ati lan perempuan ma'an secara bersama-sama ma ing barang la yustahanu yang tidak baik bi iklan ma. Amal mar'atu apa yang dimaksudkan dengan tolak bid'i adalah misalnya amal mar'atu fa innau iki idza talaqaha nalikane menceraikan atau menceraikan sapa suami ha ing mar'ah fi haladil haidi ing dalam waktu haid. Tidak boleh terjadi perceraian waktu haid. Karena nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kalau terjadi perceraian waktu haid, maka iddahnya menjadi lebih panjang. Iddah orang yang terceraikan, perempuan yang cerai itu kan 3 bulan. Salah satu kuru 3 bulan. Kalau diceraikan pada waktu haid kan jadinya menjadi 4 kali kuru. Berarti menjadi 4 bulan, kan lebih lama. Kan akhirnya kasihan pada istri yang dia tidak bisa lagi menikah dengan orang lain kalau ada yang naksir. Nah, kan rugi 1 kali kuru. Rugi sebulan toh. Mestinya kemarin kan ada artis yang suaminya meninggal. Kan anak itu ngitung masa iddah. Ini besok artis itu sudah selesai iddahnya. Terus ngapain? Memang dia mau ngelamar. Iya nek kobre sing ngitung iddah wong. Itulah luar biasanya citizen kita ya. Peduli pada artis-artis. Sampai iddah kapan itu dihitung.
Karena itu di dalam Fathul Qorib, di dalam fikih kan nggak boleh toh cerai. Diharapkan tidak terjadi perceraian waktu haid. Tolat kang menjadi panjang ala yang ngatasi mar'ah opal iddatu iddah. Ai antakunu tegesi ono opal haidatu haid ala dihasola kang hasil via ing dalam haid apa tolaku tolak huero mahsubatin fantan podi hitung min muddatil iddati ladi saking masa iddah aladi ya kang utawi iddah iku salah satu kuruin. Iddah itu mestinya 3 kali suci. 3 kali suci itu berarti kan 3 bulan. Gitu kan? Tetapi kalau itu cerainya pada waktu haid, kan maka berarti kan menjadi 4. Sehingga menjadi lebih panjang. Wahina idin lan ketika terceraikan pada waktu haid, takunu mongko ono apa iddah iku arbaatan, menjadi 4 kali suci. Sehingga iddahnya menjadi lebih lama. Wayan taju lan kemudian muncul min hada saking ini apa dororun akhor bahaya yang lain. Wahwa iku anal haidata laula alladzi ya temene haid yang pertama alladzi hasola yang terjadi fiha ing dalam haid ula apa atolaku tolak layu tabaru tidak dihitung laha maring tolak. Sebagian orang ada yang menganggap ketika seorang perempuan itu cerai pada waktu haid, itu haidnya nggak dihitung. Sehingga tetap dianggap 3 kali suci. Nah, maka menurut Said Maliki itu salah. Itu tidak sesuai dengan aturan syariat, karena syariatnya nggak begitu. Wahada utai tadi, hitungan yang tadi, yang dianggap tolak pertama itu, haid itu langsung dihitung, iku mukhalifun, berbeda, bertentangan li syariati maring syariat asam hati yang jelas alladzi ja'alat yang menjadikan apa syariah muddatal iddati ing waktunya iddah salah sakuruin ing 3 kali kuru. Itu kalau itu dihitung kan berarti menjadi 2 kali kuru akhirnya, lebih kurang toh, kurang dari 3. Itu jelas salah, sehingga itu akhirnya tidak dihitung. Karena nggak dihitung maka kemudian menjadi 4. Kalau itu menjadi 4, maka yang menjadi korban adalah perempuan. Karena dia pertama telah diceraikan, cerai itu sudah susah, sudah sedih, meninggalkan beban luka di hati, masih ditambah dengan masa iddah yang lebih lama. Laki-laki sementara nggak mau iddah. Ditinggal, cobalah kalau istri ditinggal mati suaminya, iddah berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau suami ditinggal mati istrinya, iddah pitung dino. Begitu istrinya 7 hari sudah bingung golek istri. Kan ada toh yang dulu kita pernah takziah di daerah tertentu, istrinya meninggal. Begitu istrinya meninggal, begitu 7 hari itu sudah bingung, anaknya dikumpulno, disuruh mencari istri baru. Istrinya, anak-anaknya ngotot, janganlah, kasihan ibunya yang di alam kubur melihat itu kan yang nerongso banget. Mosok baru 7 hari njaluk istri, akhirnya ditunda sampai 100 hari. Begitu malam ini 100 hari, besok itu langsung anaknya dikumpulkan. Mana janjinya dulu? Akhirnya nikah. Begitu nikah hanya beberapa hari setelah 100 harinya kemudian nikah. Begitu nikah dapat 7 hari, ternyata bapaknya meninggal. Jadi kan akhirnya ibu baru ini kan kasihan. Dia nikah baru 7 hari, tetapi iddahnya 4 bulan 10 hari. Suwe iddahnya dibanding nikah. Kan kasihan. Nah, sementara kalau nikah cerai, laki-laki nggak ono iddah. Istri ketika diceraikan pada waktu haid, dia harus menderita, harus menanggung masa iddah yang lebih lama. Itu yang kemudian di dalam fikih dianggap itu tolak bid'ah, tolak yang nggak benar, karena akan membuat perempuan menjadi korban kedua kalinya, diceraikan dan iddahnya lebih lama. Wa idza talaqaha, mongko lamun menceraikan sapa suami ha ing mar'ah fi tuhrin ing dalam waktu suci. Bagaimana kalau cerainya setelah suci? Jadi setelah haid
suci, tetapi ba'dawat in, setelah melakukan hubungan seks. Mari istrinya suci, haid, mari mandi, muncul hubungan seks suami istri. Setelah hubungan seks istrinya diceraikan. Itu juga nggak benar. Karena sangat mungkin setelah hubungan seks istrinya hamil. Loh, kalau hamil kemudian cerai, iddahnya kan sampai melahirkan. Gitu kan? Oh, lebih parah lagi. Karena itu kalau cerai dengan istri, sarannya adalah satu, tidak dalam keadaan haid. Kalau kemudian nunggu setelah suci, maka tidak boleh ada hubungan seks suami istri. Sehingga artinya istri itu menjadi steril, istri itu menjadi aman dari beban kemungkinan lebih panjang masa iddah. Itu sampai segitunya coba. Islam mengatur kalau terjadi perceraian jangan sampai perempuan ini justru menjadi korban kedua kalinya. Itu sampai begitu agar tidak ada sesuatu yang terugikan. Fa'idza talaqaha ba'da tuhrin ba'da watin takunu. Mongko ana sapa mar'ah iku madinatul hamli, bisa diduga hamil. Sangat mungkin tuh bisa hamil karena ada hubungan seks. Fa'idza kana mongko lamun ana sapa orang itu hamlun hamil, maka mestinya begini. Fa'idza kanat, mongko mestinya begitu. Nalika ana sapa mar'ah iku hamlun hamil, famakasat mongko meneng apa mar'ah zamanan laisa kang ora ana apa zaman iku biqalilin, tidak sedikit. Justru ketika setelah hubungan seks kemudian cerai, maka kasihan istrinya karena masa iddahnya jauh lebih lama. Hatta tadoa sehingga melahirkan hamlaha ing kandungane. Waya iku bigori baklin, itu sesuatu yang tidak mudah untuk ditanggung bagi seorang perempuan. Anda bisa bayangkan seorang perempuan cerai ketika hamil muda. Dia selama 9 bulan harus sendiri merawat kandungannya. Itu enggak mudah. Karena itulah tidak boleh cerai ketika hamil. Tidak boleh cerai ketika haid. Itu kan dalam rangka untuk melindungi perempuan. Ya lek sing laki-laki cerai ngalih. Kan enggak kalau perempuan. Sekarang kan ada kebanyakan begitu cerai perempuan disuruh mulih ke rumah orang tuanya. Padahal anaknya ikut ibunya. Terus sing ini siapa yang mau menanggung biaya anak-anaknya? Yang selama ini sering terjadi, istri tidak boleh kerja oleh suami dengan alasan bahwa dia tugasnya ngerawat anak. Kalau kemudian istri, seorang perempuan nggak boleh kerja, maka kalau kemudian terjadi perceraian, siapa yang tanggung jawab? Itulah yang kemudian harus dipikirkan. Kan banyak toh laki-laki yang kemudian melarang istrinya untuk bekerja. Oke, sebetulnya nggak ada masalah, tetapi kan harus ada jaminan bahwa perempuan-perempuan itu safety di dalam hidupnya. Nah, nanti persoalannya kan kemudian perempuan dilemahkan, tidak boleh kerja, nggak punya uang sendiri, kemudian ancamannya kalau suami mau sesuatu, ngancamnya cerai. Nah, perempuan mikir kalau aku cerai, anaknya papat, atau anaknya, pira biasanya? 10. Ya mikir toh, sama dengan kasusnya Laqad sami Allahu ladzina itu. Juz berapa? Yang kasus li'an. Itu kan kasusnya ada seorang ibu-ibu, emak-emak, anaknya banyak. Kemudian suaminya li'an. Begitu li'an ngerti ya? Apa li'an itu? Oh, kok li'an? Bukan li'an, dihar. Bukan li'an, dihar. Dihar itu menyamakan istrinya dengan ibunya. Dek, saman kok ayu kayak ibuku ya? Pak, orang tradisi orang Arab dulu, ketika laki-laki menyamakan istrinya dengan ibunya, maka berarti cerai. Karena istrinya menjadi tidak boleh dikumpuli. Karena dia sama dengan ibunya, yang menjadi mahram. Nah, akhirnya kan istri ini kan bengok-bengok ke Nabi. Kata Nabi ini tradisi Arab cerai. Perempuan tadi protes. Loh, kalau aku cerai, terus yang makani anak-anak itu siapa?
Yo enak suaminya nikah lagi lah, saya nanggung anak-anak itu. Siapa yang tanggung jawab nafkahi anak-anak? Maka kemudian perempuan istri tadi protes, nggak mau kalau dia harus cerai. Karena itulah kemudian Allah ngasih jawaban bahwa zihar itu tidak sama dengan cerai. Karena ini ada mak-mak yang protes tadi. Sehingga Allah mengatakan laqad sami Allah. Sungguh Allah sangat mendengar protesnya mak-mak tadi. Mak-mak loh, diperhatikan. Itu kan, kan begitu. Kalau cerai, siapa yang ini? Kan, sehingga ketika biasanya gitu kan, kasus tertentu perempuan dilemahkan, kemudian setelah lemah laki-laki mau nikah lagi. Kalau harus diizinkan. Kalau nggak izin, kita cerai. Nah terus kalau cerai, siapa tanggung jawab anak-anaknya? Padahal istrinya sudah dijanjikan tidak boleh kerja. Kalau sudah dijanjikan nggak boleh kerja, maka berarti harus ada jaminan bagi perempuan-perempuan. Coba Anda kuliah, Anda berpendidikan, yang mestinya bisa mengaplikasikan ilmu Anda untuk yang lain. Yang dari kita mengekspresikan ilmu kita di sekolah itu kemudian Anda bisa mendapatkan gaji sendiri. Tapi oleh keadaan keluarga kemudian Anda dibilang oleh suami, nggak usah kerja, aku sing kerja, oke. Tapi harus ada jaminan safety pada istri ini, bahwa dia nanti tidak akan terlantar. Mestinya kan begitu. Gak kemudian dijadikan alasan bagi laki-laki untuk menekan istri, ancaman. Oh, gak boleh nikah lagi, wassalam aja. Itu kok enak. Wong dia yang melarang gak boleh kerja. Oh, ini yang harus dipikirkan, harus kita care untuk soal itu. Kan ada toh konteks-konteks seperti itu. Nah, kalau di sini semangatnya kan itu. Kenapa nggak boleh cerai haid? Kenapa nggak boleh cerai waktu hamil? Karena untuk perlindungan perempuan. Kan mestinya begitu. Wa idza ba'ilin adama selain barang ya tabi'u yang mengikuti apa madzalika min masyakili, dari bentuk-bentuk problem alladzi taqau yang terjadi bibasa bin nafakoti sebab nafakoh. Itu tadi ketika dia cerai waktu hamil, iddahnya sampai melahirkan. Sampai melahirkan ini siapa yang nafakoi? Kalau kemudian awalnya istri itu tidak kerja, nggak mudah loh. Tiba-tiba nyari kerjaan toh, walaupun Anda mungkin S2, kan nggak mudah tiba-tiba ngelamar kerja, apalagi perempuan tadi hamil. Apa kalau begitu lahir langsung bisa nikah? Enggak juga, wong dia masih punya anak kecil. Artinya dia harus nanggung hamil 9 bulan, setelah itu melahirkan. Melahirkan, setelah itu nifasnya 6 bulan. Coba. Itu kan berapa tahun? Dia harus sendiri, wong biasanya iso turu karo bapake, akhirnya gak ono bapake. Harus kayak luar biasa penderitaan istri. Itu yang kemudian harus diproteksi di dalam Islam agar tidak ada terjadi sebuah hal yang menyebabkan perempuan menjadi korban. Amarojulu itu untuk istri, sehingga kenapa kemudian mari berusaha yang sudah nikah dan akan menikah, yang akan menikah kan harus dieling-eling, nikah itu ibadah, jangan sampai batal, kan begitu. Konsep bahwa nikah itu ibadah itu harus muncul. Sehingga kalau kita sadar bahwa kita itu ibadah, nikah itu ibadah, kita berusaha sama-sama menjaga pernikahan kita. Kalau nikah hanya sekedar untuk menikmati seks, kan iso gonta-ganti. Ala sing iku bojoku terus gak langsing lagi. Wis gak mobile. Nah, golek sing nom maneh. Kan begitu akhirnya. Sing wedok ndelok suami saya kok gak semangat kerjanya, gajinya wis ada tawaran yang lebih tinggi. Loh, ada toh yang begitu. Saya pernah ada seorang mahasiswa ngomongnya enak aja, ngapain nikah, nanti nikah kalau nanti aja, kalau gini kan bisa beli, tuku. Coba kalimat yang keluar dari anak muda, beli itu artinya ya golek nang nggone toko nanti kan lah, artinya bisa dilokalisasi, bisa apa. Kalau hanya untuk seks, bisa beli di mana, nyari perempuan di mana. Kan banyak toh yang bisa calling. Grup-grup tertentu,
Oke, artinya komitmen itu loh yang penting. Amaro julu anapun laki-laki, fa'inaku yaktasibu bekerja memperlakukan isman ing dosa. Laki-laki akhirnya akan mendapatkan punishment dosa litasab babuhi karena oleh sebab laki-laki fitulil iddati, membuat iddah yang panjang untuk perempuan. Laki-laki suami yang menceraikan istrinya, yang kemudian mantan istri yang diceraikan tadi menjadi menderita, maka dia akan berdosa. Itu kayaknya harus difahami laki-laki, sehingga tidak mudah untuk cerai. Karena ketika dia menceraikan istrinya, dan kemudian istrinya menderita karena panjangnya iddah, atau dia harus menanggung beban anak, yang kebanyakan kalau cerai itu kan anak itu melu ibu kemudian laki-laki golek istri lain, maka ketika mantan istrinya harus menanggung derita, harus mencari nafkah untuk menghidupi anaknya dia juga, maka kata ini fa'inau yaktasibu isman, itu akan membuat dosa untuk laki-lakinya. Wasanian itu yang pertama. Yang sanian yatakab badu, dia harus bertanggung jawab an-nafaqata, memberikan nafkah kula hadil muddati sepanjang waktu ini. Aturannya kan begitu. Kalau suami cerai, kemudian istrinya hamil, berarti kan dia masa iddah. Maka mantan suami masih tetap berkewajiban memberikan nafkah ke mantan istri sampai masa iddahnya selesai. Kalau iddahnya sampai melahirkan, kan berarti sampai melahirkan 9 bulan. Oke. Kalau sudah 9 bulan, maka anak yang dilahirkan tadi itu kan nasabnya masih ikut suami. Maka bapak harus ngasih nafkah pada anaknya. Dia tidak wajib ngasih nafkah lagi pada mantan istrinya, tetapi dia wajib ngasih nafkah pada anaknya. Karena anaknya masih bayi dan ngemik pada ibunya, maka berarti mantan suami yang bapaknya tadi harus ngasih uang kepada mantan istrinya sebagai gaji atas ngemiki anaknya. Gitu lah mestinya. Sehingga kan perempuan benar-benar jelas. Ya kita kan enggak. Wes mulia. Enggak. Ada kewajiban kan nafkah sampai ini. Sampai. Kalau dalam Al-Quran kan, bahkan kalau Al-Quran itu mengatakan, kalau ada seorang mati, seorang suami istri, kemudian suaminya meninggal, maka keluarga suami itu tetap harus ngasih nafkah kepada istri yang ditinggal mati suaminya tadi sampai sana, sampai setahun. Cobalah, kayaknya ada nyaman banget lah. Mestinya, loh, kan safety banget. Kalau Anda nikah kemudian ikut suami, adalah karena suatu ketika, naudzubillah, suaminya kecelakaan meninggal, maka Anda akan menjadi tanggungan keluarga suami sampai setahun. Bukan kok, Duk, bojomu kan wis mati, yo kamu mulih lah ning omah. Enggak begitu. Itu kalau ditinggal mati. Kalau ini cerai, maka suami wajib menanggung nafkah kula hadil muddah, maddah dari selama waktu iddah tadi. Sanian yang ketiga, yatahamalu nanggung sopo suami anak al-budi saking ini tanggung jawab tadi anil waladihi saking anake. Tadi yang saya ceritakan, kalau terjadi perceraian ketika istri hamil, cerai, maka suami yang cerai tadi, dia harus nanggung nafkah istrinya sampai iddahnya selesai. Iddahnya hamil. Begitu melahirkan, oke, dengan istrinya selesai, tetapi dia kewajiban baru muncul, yaitu menanggung nafkah anak yang baru dilahirkan. Sehingga ini anaknya itu apa yang dia butuhkan? Mie, karena dia belum makan. Lah sing ngemi sapa? Ibuke, berarti opah. Kan harus menggaji mantan istrinya untuk ngemi anaknya. Kalau enggak ya silakan dibawa anaknya menjadi tanggungan suami. Itu begitu. Faladzalika apa namanya?
faladzati kabadihi, begitu. Sebagai tanggungan suami fi muddatil hadonati ing dalem waktu hadonah, waktu menyusui. Waktu menyusui berapa? 2 tahun. Berarti suami tetap harus ngasih nafkah paling enggak sampai masa habis menyusui 2 tahun pada mantan istri. Belum termasuk pembagian harta gono gini. Itu mestinya begitu tanggung jawabnya suami. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi li Umar maring Sayyidina Umar lama tolako nalikane menceraikan sapa ibu putrane Umar rupane Abdullah bin Umar suatu ketika pernah menceraikan istrinya zaujatahu ing istrinya waya hale utawi istrinya itu haid. Suatu ketika Abdullah bin Umar itu pernah menceraikan istrinya lagi haid. Karena lagi haid kemudian bapake Umar bin Khattab lapor ke Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Kata Nabi, mur perintah sira hu ing Abdullah fal yuraji'ha untuk rujuk kembali. Enggak boleh cerai waktu haid. Nabi mengatakan rujuk kembali pada istrinya yang haid tadi. Sumaliyadha kemudian membersamai hak sapa Abdullah ing istri hatta tathhar sampai suci. Sumatah tahidu kemudian haidotan ukhra ing haid yang berikutnya. Fa in dhaharat mongko lamun sudah jadi ternyata tidak hanya sekali haid. Jadi begitu cerai kasusnya Ibnu Umar, cerai oleh Kanjeng Nabi disuruh rujuk. Rujuk enggak boleh cerai ketika haid. Begitu dia rujuk waktu haid ditunggu sampai suci sampai kemudian haid lagi, berarti 2 kali haid. Kenapa ketika haid suci pertama nggak boleh cerai? Karena sangat mungkin dia hamil. Kalau dulu kan belum ada test pack, sehingga harus dipastikan istri yang diceraikan tuh safety, tidak hamil. Karena kalau hamil maka kan kasihan iddahnya sampai melahirkan. Karena itu sampai haid kemudian suci, kemudian haid berikutnya. Setelah haid berikutnya ditunggu sampai suci lagi, berarti 2 kali suci. Setelah itu fa'in dhaharat, mongkon setelah suci, fayutolikha. Maka kalau memang kemudian nggak bisa lagi diempet untuk rujuk, silahkan cerai. Tetapi kalau diceraikan qabla ayu jami'aha, tidak boleh dilakukan hubungan seks. Sehingga dipastikan istri yang cerai tadi itu safety dari tanggungan yang membuat iddahnya menjadi lama. Qabla ayu jami'a aw yamsikuha. Faqala lan ngendika sapa Allah taala ya ayyuhan nabi idza talaqtum nalikane menceraikan sapa sira kabeh an-nisaa fatalikuhunna mongko menceraikan mereka hunna ing nisa li iddatiha krana memperhitungkan iddah mar'ah. Kala ngendika sapa Imam Mujahid wal Hasan wa Ikrimah rahimahullah taala fatolikuhunna mongko menceraikan sapa sira kabeh ing istri kalau memang harus cerai fituhrin ing dalam waktu suci lam yakok yang tidak terjadi fihi ing dalam tuhrin apa jimaun hubungan seks. Wahada min kamali takdibi. Inilah etika perceraian. Sehingga kalau cerai ya enggak apa-apa kalau memang enggak bisa dirujukkan, tetapi harus dipastikan istri pihak perempuan itu safety dari beban 2 kali. Nah, itu etika Islam. Sehingga walaupun diceraikan tetap dia tidak menjadi korban. Sehingga tadi ada harus nafkah sampai selesai iddah. Kalau dia hamil, lahir harus nafkah anak dan seterusnya. Oke, saya kira begitu. Ada pertanyaan. Iya. Apakah ketika suami meninggal istri boleh ikut ke pemakamannya? Karena itu masih iddah dan ketika masa iddah itu apa nggak boleh keluar rumah sama sekali? Itu 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan toh. Kalau suami meninggal, boleh nggak istri ikut ke makam? Dulu zaman sahabat itu perempuan
tidak boleh, tapi alasannya adalah karena dikhawatirkan istrinya nggak kuat psikologisnya. Kok jenazah di lebokno liang melu nyemplung. Misalnya toh karena nggak kuat kan, kan psikologis orang kan gitu. Ayo kan gitu toh. Karena itu nggak boleh, tapi jelas. Jadi alasannya karena psikologisnya nggak kuat. Tapi kalau Anda kan mungkin lebih tabah toh, nggak popo, meninggal yang meninggal nggak akan hidup lagi walaupun ditangisi. Yang lain mesti akeh. Enek konco-koncone bapake, nggak popo mbak, wis toh, lak butuh apa-apa kontak saya aja. Banyak kemudian jadi apik dadaan. Artinya ilatnya kenapa tidak boleh adalah karena dikhawatirkan tidak kuat di pemakaman. Kalau Anda merasa tidak problem, ya berarti nggak apa-apa. Itu jawaban ininya. Memang ada yang larangan, tapi jelas dilarang itu karena konteksnya dikhawatirkan tidak kuat psikologisnya. Nah, ya jenis macam-macam lah. Engko urung, yo kan macam-macam. Jenazahnya urung dikuburno kene pingsan dhisik. Akhirnya kan pelayatnya itu ngopeni jenazah, ngopeni bojone sing pingsan, dikhawatirkan itu. Oke, itu yang apa tadi? Yang satu. Yang kedua tadi apa? Sampai lupa saya. Masa iddah. Boleh nggak masa iddah itu keluar rumah? Yang nggak boleh itu adalah begini. Sebetulnya bukan keluar rumahnya, tetapi di dalam masa iddah itu kita tidak boleh berhias untuk menunjukkan, karena masa iddah itu masa berkabung. Nah, masuk toh kalau di dalam hadis kan kita tidak boleh berhias perempuan itu pakai apa? Noto idep, noto macam-macam yang menunjukkan kita itu menunjukkan tidak berkabung dan siap untuk menikah lagi. Nah, kalau biyen wong Arab itu lah enak istri ditinggal mati suaminya, itu yang mau menikahi rebutan banyak gitu loh. Lah sekarang kan di Indonesia kan enggak ya, mati sebene, kecuali artis yang tadi ada yang ngitung idai barang. Tapi sesungguhnya begitu. Jadi yang enggak boleh itu adalah kita hanya makosidnya adalah masa berkabung dan tidak menikah. Tapi kalau sekedar keluar rumah belonjo, boleh lah. Petang wulan itu suwe. Kalau tinggal mati 4 bulan suwe, itu petang bulan itu masih setengah tahun. Kemudian gak itu neng pasar, ya enggak. Ya boleh, tetapi pakailah pakaian yang sederhana, yang tidak menunjukkan kita itu kehilangan rasa duka citanya. Neng pasar ini Krempieng, ini pasar Singo, kan ya boleh aja toh, aja tuku itu aja enggak masalah. Tapi yang jelas kan tidak menunjukkan suatu sikap yang kemudian kehilangan rasa berkabungnya, itu aja. Apakah benar laki-laki setelah jadi suami atau bapak, maka dosa istri dan anaknya ditanggung oleh laki-laki tersebut? Apakah semua dosa yang diperbuat oleh istri dan anaknya termasuk? Atau ada spesifikasi lain? Ketika nikah, apakah dosa istri dan anak ditanggung suami? Oh, enak banget Anda. Iso dosa sakarep-karep ya. Karena sudah ada yang nanggung. Enggak, jadi perilaku dosa, perilaku pahala itu tidak saling menanggung. Wala taziratu wizra ukhra. Qur'annya jelas. Bahkan Anda masih ingat Sayyidah Fatimah itu pernah didhawuhi Kanjeng Nabi. Coba kurang apa Kanjeng Nabi itu? Orang yang paling dekat dengan Allah. Dalam suatu hadis Nabi mengatakan gini, Fatimah, kamu harus ibadah sendiri. Karena kalau sampai kamu kecemplung neraka bapakmu nggak bisa nanggung. Fatimah loh, dikoyokno gitu. Kata Nabi, kamu harus ibadah sendiri, mencari pahala sendiri, karena kalau sampai dia masuk neraka, ayahmu ini tidak akan bisa nanggung. Itu Nabi loh, kita gak Nabi loh. Artinya suami istri ketika seorang laki-laki menikah,
maka pahala dan dosa dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Tapi soal nafkah, itu tanggungannya laki-laki. Yang menjadi tanggungan laki-laki itu nafkah, bukan dosa dan pahala. Nafkahnya misalnya siapa yang nyari makan, siapa yang nyari untuk kehidupan rumah tangga, itu tanggung jawabnya laki-laki. Itulah yang kemarin didiskusikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima anfaqu. Kenapa laki-laki itu menjadi kepala rumah tangga? Karena dia punya tanggungan anfaqu, menafkahi kehidupan rumah tangganya. Bagaimana kalau istri kemudian ikut kerja, yaitu sumbangan istri, tapi bukan kewajiban istri. Sehingga kalau Anda misalnya kerja, Mas, gaji jenengan udah besar. Nanti ada nafkah dari suami ke istri. Istri punya gaji, ya berarti kan double toh. Untuk dari suami, untuk dirinya sendiri. Enak banget lah jadi istri itu. Jadi yang menjadi tanggungan, sekali lagi, yang menjadi tanggungan suami adalah nafkahnya, bukan dosa dan pahalanya. Oke. Apakah bagaimana ketika menceraikan istri karena ketahuan selingkuh si istrinya itu, tapi si suaminya itu tidak tahu sudah sejauh apa dan ternyata setelah itu hamil, bagaimana pertanggungjawabannya? Apakah tetap membiayai? Nggak mudah saya harus menjawab. Tapi masalahnya kan perselingkuhan tadi harus dibuktikan dulu. Kan sekarang lebih mudah toh perselingkuhan. DNA-nya jelas. Ini anak sopo. Kalau itu bukan anak suami kan jelas. Itu tanggung jawab siapa. Tapi yang pasti kalau kemudian ada perselingkuhan yang kemudian sampai hamil, maka itu harus jelas itu anak siapa. Karena itu nanti akhirnya kan dia menjadi anak zina, gitu kan? Kalau anak zina kan kemarin jelas, anak zina itu nasabnya ikut ibunya, bukan ikut ayahnya. Sehingga harus dipastikan dulu anak itu siapa bapaknya. Bapaknya, sing tahu siapa bapaknya kan ibunya, iya kan? Atau di DNA, tes DNA kan jelas, iki mirip sopo. Yang sering kita guyonan sebetulnya nggak boleh. Mbak, anak sampean kok gak persis bojone sampean gak persis sampean. Itu nggak boleh sebetulnya guyonan. Itu kan ada kesan menuduh kok golek onggone. Itu yang sering kita guyonan. Tapi sebetulnya guyonan yang nggak etis lah. Karena kan kesannya nggak baik. Kita guyon ya guyon, tapi jangan kemudian mengesankan yang nggak baik. Oke, saya kira begitu ya. Oke, sudah cukup toh? Ada waktunya nggak? Iya. Apakah ada hak seorang cucu kepada neneknya ketika anak-anak dari si nenek itu tidak mau mengurusinya? Maksudnya gimana ya? Mungkin hak si cucu itu mengurusi neneknya dan si cucu ngurus neneknya. Terus kan anaknya si cucu tuh ngurus neneknya, nanti hak mungkin waris dan lain sebagainya itu apakah hak dari pewarisan itu jelas diatur oleh ini toh, udah diatur. Jadi hak pewarisan itu sudah diatur dalam Al-Quran. Jadi kalau seorang nenek atau kakek meninggal, yang boleh mewaris adalah anaknya. Kalau anaknya ada, cucu mahjub, tidak kebagian. Cucu itu hanya kebagian kalau bapaknya gak ono. Jadi dia mengganti posisi orang tuanya. Misalnya begini, si A itu mbah, punya anak-anak Yuni. Anaknya Yuni. Yuni ini punya anak, berarti cucu. Kalau mbahnya meninggal, kalau umiknya Yuni meninggal misalnya, anak Yuni dapat enggak? Kalau Yuni masih meger-meger hidup, anaknya enggak dapat. Anaknya itu baru dapat kalau Yuni sudah enggak ada.
Yuni meninggal duluan, berarti anaknya mengganti posisi Yuni. Nah, walaupun mungkin tadi, loh tapi kan yang merawat Mbah itu saya, itu tidak terkait dengan ini. Artinya kalau memang begitu, itu sebetulnya tidak akan berpengaruh pada hak pewarisan. Tetapi nenek bisa mengatur dengan begini, Duk, karena kamu cucunya yang merawat saya, maka kemudian bisa memberikan wasiat. Duk, karena kamu yang merawat saya, maka rumah sana itu bagianmu. Diwasiatkan boleh. Tapi wasiat tidak boleh lebih dari 30% harta peninggalan total. Misalnya Mbak itu kaya uangnya 1 miliar, maka berarti yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari 300 juta. Boleh wasiat begitu, tapi kalau pewarisan enggak bisa. Karena pewarisan akan terhalangi oleh anaknya tadi, kalau anaknya masih hidup. Kecuali kalau anaknya meninggal, yang Yuni meninggal duluan tadi, contohnya. Maka anaknya bisa. Bisa karena sebetulnya dia hanya mengganti posisi ininya aja. Oke, begitu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Mohon maaf kalau ada yang belum bisa dipahami. Mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut pada sesi insya Allah malam minggu aja, malam Ahad. Karena para santri akan lebih fokus ibadah malam Jumat. Baik, Al-Fatihah. Nafa'na bima lam tanau bi'alimna watifa'una bifaqihna wa faqi'alana wa qarabatina nabi nafa'na bima lam tanau bi'alimna watifa'una bifaqihna kahyalana wa qarabatina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.